Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 28 November 2020. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 7. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berjaga dan berdoa. Kita tentu pernah menantikan sebuah peristiwa bermakna di dalam hidup kita. Misalnya hari kelahiran anak, hari perkawinan, wisuda, atau hari saat ayah ibu berkunjung. Kita tidak menantikan dengan berpangku tangan. Benar, kita perlu mempersiapkan diri juga. Untuk menyambut kelahiran seorang anak, seseorang menyiapkan segala keperluan bayi, misalnya pakaian, tempat tidur, dan juga nama untuk sang bayi. Menjelang hari wisuda, orang berdandan karena ingin menunjukkan kebahagiaannya. Untuk hari Tuhan, apa yang harus kita siapkan? Tentu saja hati yang bersih, sikap yang baik, dan banyak perbuatan kasih. Tentu tidak cuma 1-2 kali,
tetapi terus-menerus. Itulah yang namanya berjaga-jaga. Tapi apakah bisa kita setia sampai akhir? Sebab kita tidak tahu kapan saatnya. Kedatangannya seperti pencuri pada malam hari. Bisa saja kita tidak siap, meskipun kita sudah menahan mata dan berjaga-jaga. Pencuri datang pada saat kita lemah dan masuk pada saat kita lengah. Karena itu, banyak orang menjadi cemas dengan kedatangan hari Tuhan. Jangan-jangan kita tidak siap dan kedapatan sedang sekarat dalam iman dan cinta kasih, sehingga kita tidak tahu bagaimana berdiri di depan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, disinilah arti pentingnya tambah berdoa. Berjaga mengandaikan ketekunan, berdoa mengandaikan harapan. Kekuatan dan ketangguhan kita bisa menurun, bahkan rontok pada banyak situasi. Bahkan kita bisa kehilangan iman karena cobaan yang berat. Maka kita perlu berdoa. Berdoa mendorong kita mengandalkan pertolongan Tuhan, meminta Tuhan memberikan roh yang menuntun kita dengan buah-buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh Kudus bahkan mengajari kita pada saat kita tidak tahu berdoa. Ia membangkitkan pengharapan sebagai kekuatan yang membuat kita setia. Karena Ia adalah juga Roh Penolong, Ia akan menuntun kita untuk memahami misteri Tuhan sendiri, sehingga kita menantinya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan hati yang siap. Semoga demikian. Amin.